Kita ke Brussels Springs sini yuk. Yuk, balapan tapi ya. Balapan, ayo, Ya. ayo Pak, balapan. Ayo, kencang. Ayo, ayo. Saya menang. Terima kasih ya. Terima kasih Makasih, Bapak. Pak. Kita menang, tim kita. Hai pemirsa, Hai juga. kita jumpa lagi di acara wisata kuliner akhir pekan. Kali ini kita jalan-jalan di mana nih, Ben? Kita jalan-jalan di Bandung pastinya, dan kita udah sampai di ini, Brussels Di tempat yang kita tuju. Benar. Sekalipun saya yang kalah, tapi yang kalah dapat giliran bayar nih. Ayo. Tapi ngomong-ngomong bener, Apa itu? aku rindu banget loh naik ini. Naik beca? Naik beca. Kali rindu ngayuhnya, bukan rindu naiknya. Yuk. Nama restorannya Brussels Spring ya. Kalau Brussels itu pastinya kan Brussels sprout gitu kan. Tapi ini ternyata bangsa Belgian waffle gitu ya. Nah, masih. Nah, ini tadi apa namanya, tournedos gitu ya. Tournedos itu berarti dia pakai sesuatu yang digrill gitu ya, tapi bukan beef, tapi ini tournedos chicken ya. Nah, ini yang dimaksud dengan waffle-nya itu adalah bagian bawahnya ini. Katanya ya, ini bahan-bahannya masih dibawa langsung dari sana, dari Belgia. Katanya, iya. Jadi untuk memastikan bahwa crispiness-nya, enaknya itu semuanya dijamin lah gitu. Hidup Belgia. Oh, that is good. Memang enak ya, memang enak. Buat saya, waffle-nya kecil banget ya. Dan kejunya juga. Nah, tadi saya memang sudah sempat mencicipin bagian ini ya. Ini masakan kayak gini ya, kalau di Belanda itu orang mengatakan raku ya, keperaku. Jadi dia memang masaknya pakai bechamel gitu kan, Oh, iya. krim putih pakai keju gitu ya. Nah, habis ini kita mau cobain yang Dessert-nya ya. dessert yang juga pakai waffle-nya. Oke, silakan. Wah, memang kelihatan sebagai dessert ya. Yum. Baunya. Ini apa? Oh, ini yang order kita tadi. Baru. Kokain namanya. Oh, namanya. Cuma nama doang. Happy. Mengerikan namanya. Oke. Ini coklat chip. Itu Brussels Belgian chocolate itu masih ya. Oke. Ini dessertnya ya. Yang ini tadi namanya banana rama ya. Lalu ini minumannya yang tadi Gwen bilang namanya deadly cocaine, padahal sama sekali bukan kokain ya. Cuma nama aja karena memang dikhawatirkan membuat orang happy katanya. Ini tadi kamu pilih es krimnya apa nih, Gwen? Ini vanilla. Vanilla. Kok vanillanya kuning ya? Kayaknya jenisnya French vanilla ya. Terus Oh, tapi oke. ini ada hitam-hitamnya nih, kecil banget, nggak kelihatan banget sih. Tapi dia itu dari vanillanya ya, vanilla bean potnya itu. Iya. Bubuk vanilanya ya. Dan Oh, ya. memang jenis Rasa jenis sekali. ice cream French vanilla itu warnanya lebih kuning daripada vanilla ice cream. Oke. Wah, ini juga kan. Nah, di sini kita lebih merasakan lagi ya Lebih waffle-nya. Iya, waffle-nya. Waffle-nya karena dia lebih garing, nggak ada kuah-kuah dari masakan kan. Hampir lupa namanya. Soalnya supaya kita bisa nyicipin banyak ya, kita pesennya satu-satu gitu, tapi dibagi dua semuanya. Nah, ini nih. Nah, ini namanya Jadi prinsipnya ya, Namanya sangat prinsipnya benar. ini adalah susu. Susu yang dipanaskan, dihangatkan ya, jadi dia nggak panas banget. Jadi lidah kita nggak akan kebakar gitu ya. Ya. Jadi ini adalah coklatnya Belgian chocolate. kita racik dulu. Ya. Oke.
Nah memang Belgian coklat ya sama dengan Swiss coklatnya itu terkenal banget. Jatuh lagi. Ini nggak rela, kayaknya dia takut Kayak mau pakai tangan dipanaskan. aja ya. Oke. Oke, cukup segitu Ya. mungkin. Oke. Budeknya supaya dia menjadi lumer Kita lihat gitu. warnanya berubah ya. Nah, sampai nanti kalau dia ini. sudah menjadi coklat baru kita sedot gitu. Sudah ya, sudah mulai coklat ya. Coba dihirup rasanya kayak apa? Coba dihirup. Takut panas. Takut panas. Bakar lagi. Memang harus berhati-hati ya. Kita coba aja. Tapi enggak, karena dia nggak terlalu lama kan di dalam sini. Kalau terlalu lama dia besinya ini menjadi panas, tambah panas. Panas nggak? Oh panas, nggak usah deh kamu deh. Oh ya susah. Enak ternyata, hangat aja dia nggak panas. Ya. Wah langsung habis. Waduh. Wow. Nggak apa-apa kalau Tahu habis. kenapa namanya kokain? Because it's addictive. Iya benar. Nah kalau karena sedikit banget ya. Ini ya dia pakai bitter chocolate. Nah bitter chocolate itu katanya yang paling bagus ya. Jangan takut. Kan banyak orang yang gemuk segala macam itu takut makan coklat. Itu salah. Yang ditakutin itu gula yang di dalam coklatnya itu loh. Coklatnya sendiri nggak perlu ditakutin. Nah kalau bitter chocolate kan nggak ada gulanya. Atau gulanya sedikit banget lah. Gula dan susunya ya. Kita tambahin Tambahin susunya. ini juga dong Tambahin chipnya. coklatnya lagi. Mantap deh. Pemirsa mantap banget ya Brussels Springs dengan berbagai macam sajiannya yang memang istimewa. Cobain datang ke sini, apalagi akhir pekan. Kan apa tempat. Oke, kita jalan lagi Iwan ya. Kita ditungguin sama satu tempat yang namanya aja cakep, Naswa. Ikut semua. Tapi lebih lembut dan gurih banget. Enak banget. Dari Jalan Sumatera, sekarang kita akan mencari salju bakar di Jalan PLN Ciato kurang lebih selama 15 sampai 20 menit saja. Jalan PLN. Ini dia deh. Tepat. Wah. Untung tepat waktunya. Weh, salju bakar tulisannya. Masih Pak. Kasih Pak. Salju bakar PLN Ciato berarti cocok ya dengan Sebagai ini ya. di Bandung dalam Crush Spot petanya. Cobain yuk. Salju bakar yang seperti apa Bu? Ini ya? salju bakar yang originalnya yang spesial. Berapa harganya nih? Yang ini 12, yang ini 15. Apa mau yang Yang ini aja ya? Satu aja. Gak usah dibungkus Bu, kita mau makan di sini. Iya. Ambilnya Bu. Oke ya. Oke. Ini ya piring Oh boleh. Boleh. Terima kasih. boleh. Duduk sini aja. Wah, ini tempat ya namanya salju bakar. Saya juga kepengen tahu. Ternyata bukan salju beneran ya. Jadi salju itu apa sebetulnya Gwen di sini? Salju tuh yang dimaksud salju itu selai dan keju. Bukan sele kali, sale. Sale. Sale itu Pisang sale sale. pisang gitu ya. Baru pakai keju. Tapi kenapa ada kayak bolu-bolunya ya? Iya, karena dia ditaruhnya di atas bolu itu parutannya Dibongkar keju ya. dulu ya. Sudah kita operasi. Nah, tadi kalau salju itu sale keju, naswa artinya apa? Naswa itu artinya indah. Wah. Jadi kalau cantik boleh dikasih nama naswa, kalau nggak cantik jangan kasih nama naswa. Gitu. Ada apa sih? Segituan diinget loh. Ini apa sih? Oh, oke. Itu pisangnya. Ini salenya di bawahnya sini ya. Ini sale pisangnya. Jadi sale pisangnya itu dibuat landasan waktu mencetak layernya ya. mencetak bolunya gitu ya. Sabar aku coba. Wow. Nggak kontradiktif, tapi dia berbeda. Yang satu smokiness dari salenya ya, pisang salenya. Lalu di atas itu ada keju. Dua-duanya rasanya itu membuat nuansa. Justru itu dia complement each other ya rasanya. Dan jadi kegurihannya sama manisnya itu cocok banget.
Bayang nih anak-anak saya khusus kenal. Saya mau bilang ini satu kreativitas yang bagus ya. Padanan antara sale dengan keju yang dimasukkan dalam satu kue bolu, cakep banget ya. Banget. Banget. Mau lagi ya? Lagi kalau pakai craft ini ya. Dan ini tadi saya udah mention ya, anak-anak saya pasti suka. Dan saya kalau ingat dari kecil juga saya buka kulkas pasti ada keju craft. Iya. Pasti nggak? Soalnya papanya gue ini, saya kan, emang suka keju dari kecil. Pastinya. Kraft adalah keju pertama yang saya makan. Jadi sampai sekarang ya masih aja ya, masih pakai keju Kraft. Sekalipun sudah kenal berbagai macam keju yang lainnya, tetap aja ada Kraft. Historical banget ternyata. Sejarah, wah, bukan sejarah keju. Nostalgia. Enak banget ya. Aku juga mau nambah. Tapi asiknya ya, bahwa ternyata Kraft tuh punya acara kan. Jadi dia bagi-bagi peta kayak gini. Sehingga akibatnya kita bisa tahu tuh tempat-tempat di Bandung ini yang makanannya mengandung keju, khususnya keju dari Kraft. Craft ya pastinya. Oke Gwen, kalau kita sudah selesai, kita jalan lagi. Kita menuju katanya di sini kan ada yang kamu mau coba tuh, yang bakso keju tuh. Oh iya, Ya kan? namanya bakso tomat. Oke, kita ke situ. Oke. Ikut semua. Nah, Pap, ini dia nih Pap yang ada di kelas sport nih. Oke. Tapi kok namanya bakso tomat ya Gwen ya? Iya, namanya sih bakso tomat, tapi dia specialty-nya dari bakso keju. Kita buktikan aja. Yuk. Dari Jalan PLN Ciatel, kita akan jalan lagi ke Jalan Santot Alibasa dekat lapangan Gasibu. Kurang lebih 30 menit saja kita sudah sampai kok. Tuh, banyak kan Pap? Jadi petani memang khusus ya. Craft spot, tempat-tempat makan yang ada craft Ada kejunya craft, ya, gitu. pastinya. Sini. Dan ini apparently ini bisa diambil ditemuin di mana aja ya, di tempat-tempat jalan Oh ya? Bandung gitu banyak. Nggak perlu beli gitu ya berarti ya? Gratis, soalnya ada sponsornya. Wah. Oh, Ini ini chopstick sama garpu sandwich. garpu sendok pula. Oke. Tapi aneh juga ya, namanya bakso tomat, tapi spesialnya adalah justru bakso keju gitu ya. Nah, cuman saya tetap pesen yang pakai tomat tuh kayak apa gitu ya. Ternyata memang dia ada tomatnya, jadi tomat yang dibolongin gitu, lalu diisi bakso. Nah, oke. Cobain Ben, bakso kamu Ben. Apa dulu deh? Wih, lihat. Wah, iya benar tengahnya ada keju. Saya pikir tadinya itu dicampur dengan dagingnya gitu. Ternyata ada satu potong gitu ya, kubus gitu ya. Potongan gitu ya, coba. Coba, aku mau dapet kejunya. Unik banget ternyata. Pertama kali saya coba bakso dengan keju Kraft. Enak banget ya. Dan kejunya itu kalau udah dimasak masih utuh, tapi lembut banget ya. Tapi nggak sampai melted gitu ya. No, Nggak enggak. sampai cair. Tapi lebih lembut dan gurih banget. Enak banget. Very good. Apa? Anak-anak kan suka bakso ya. Dan pastinya suka keju juga. Suka keju. Ini digabungin jadi satu. Wah. Bener kombinasi yang Oke. Sekarang saya mau coba bakso tomatnya nih. Bakso tomatnya ada kejunya juga kayak dalamnya ya. Kali enggak ya? Oh nggak ada. Jadi memang dia tomat yang di stuff dengan bakso gitu. Emang dia baksonya sendiri lembut ya. Dan ini lembutnya nggak kenyal banget ya. Karena katanya kalau bakso yang kenyal itu malah banyak campurannya yang nggak keruan gitu ya. Dan ini berarti boleh dianggap lah gitu ya, bakso yang lebih aman gitu. bener. Ini wah, emang ya itu tinggal sepotong keju di dalam bakso. Gimana? Enak kan? Enak. Cuma gini kan kita terbiasa
biasa makan keju itu di dalam roti gitu ya, dalam sandwich. Benar. Tapi ini dalam kondisi direbus. Jadi kesan keju cheddarnya sudah berubah sedikit ya. Benar, betul. Ya, kita bahkan hampir nggak tahu. Oh, ini ternyata keju cheddar atau orang sini bilangnya keju puff ya. Oke, jadi kamu semua harus ikut kita. Sapi. Soalnya kita masih mau jalan-jalan lagi, mau mencobain makanan-makanan khas lainnya. Yuk. Jangan di mana-mana. Yang ini sesuai dengan kecurigaan saya, maknyus. Dari Jalan Sempet Alibasa, sekarang kita cari bebek Ayayo yuk. Di Jalan Bengawan, cuma 15 menit saja. Sekarang kita sudah berada di Bebek Ayayo. Apa tuh artinya Pak? Ayayo. Memang kalau kita ngomongnya ayayo, lalu kayaknya nggak ada artinya seperti ayo ayo gitu. Tapi ini ayayo. Itu dari Yayo. Iya kan? Yayo itu namanya. Berarti ya. Jadi yang bikin bebek ini namanya ayayo. Kata teman-teman saya sih bebeknya enak. Wah. Jadi harus dicoba. karena itu kita pesennya dua-duanya bebek. Yang satu begor, bebek goreng. Yang satu bebek panggang. Ya, bebek bakar gitu. Wah, ini ada cabai hijaunya, sambal hijaunya kan. Tapi kalau dilihat cara penyajiannya ya, ada perbedaannya ya. Yang di bebek goreng, dia bikin di toppingnya itu dengan dengan garlic bawang ya? bawang putih Gorengan garlic. yang dia goreng ya. Ini bahkan yang ada besar-besar ada yang cincang. Sedangkan yang ini yang di bebek panggangnya si Gwen ya, itu dia pakai serai dan serai atau Bukan. oh bukan Daun bawang. Daun bawang, ya. Daun bawang yang dipanjang. Wah, ini kita coba lado mudonya dulu ya. Wow. Ini tendangan sambalnya mau. Tendangan sambalnya itu enak banget. Kalau gini, saya nggak usah pesen bebek, makan nasi sama sambal aja. Enak banget, enak banget. Kalau saya Bebekmu bilang gimana? bebeknya enak banget dan ini nggak tahu ya. Again, sorry saya memang nggak suka sambal gitu, saya nggak tahan pedas. Tapi tanpa sambal aja ini udah enak banget sih menurut saya. Ini bebek panggangnya enak. Jadi kita harapkan ya, bebek gorengnya pun enak. Coba. Kalau saya lihat penampilannya sih kurang meyakinkan sebagai bebek enak. Coba ya. Soalnya bebek enak kalau di Surabaya itu biasanya lebih hitam dan lebih kelihatan empuk banget. Oh ya? Ini lain. Ini memang beda banget ya dengan bebek goreng yang kita biasa makan di Surabaya yang wah hitam memang kelihatan empuk karena lama sekali di apa itu namanya diungkep gitu ya. Nah itu beda. Ini bahkan wah ada mirip-mirip duck confit gitu ya kalau di Prancis gitu ya. Jadi dia lihat ya. Dia lihat ini kita masih lihat teksturnya itu cakep ya, masih seperti bebek utuh gitu ya, tapi dalamnya empuk. Wow, Enak nih Pak. dan bumbunya enak banget. Apa juga masih nyobain ini? Nah, saya ngiler tuh lihat punya gue ya. Ini enak banget dan Itu. saya buat saya ini skinnya special banget Dia ya kelihatan kulitnya. berlemak gitu ya. Coba, Kulitnya special banget. coba. Jangan pakai sambalnya gitu. Ya, oke. Panas aja dulu. Jatuh. Yang ini sesuai dengan kecurigaan saya, maknyus, enak banget kan? Kalau saya lihat dari tadi saya ngelirik-lirik terus, aduh, ini kayaknya berminyak gitu ya, cakep gitu ya, dan juga kelihatan ini ya teksturnya yang cakep, enak, maknyus. Tapi ini kan disediakan ini ya sambal hijau Ya, sama kecap. sambal kecap ya. Kalau saya, I would not put sambal Saya setuju. atau kecapnya dengan Saya yang setuju. ini ya, yang punya saya. Karena aduh, Saya setuju. udah Dalam- enak banget. Dalam kasus bebek bakarnya, bebek panggangnya ya, memang sudah sempurna seperti itu ya. Apalagi dia dengan daun-daun bawang gitu ya, daun bawang mentah.
dia jadi pairing yang cakep banget. Jadi nggak usah disambelin lagi. Pemirsa, itu adalah hari kita ya, jalan-jalan. Benar. Tadi dari Brussels Springs yang wah, Eropeis gitu. Lalu kita menu yang sale keju bakar, ya. Lalu bakso keju. Akhirnya kita ketemu nasi juga. Nah, ini worth it banget ya. Penutup yang sempurna. Agak susah nyarinya tempatnya, tapi worth it, harus kesini. Penutup yang sempurna. Tetap sehat pemirsa, Dan pastinya tetap semangat. supaya kita bisa tetap jalan-jalan dan makan-makan bersama wisata kuliner. Pokoknya manyus kan.